alternative investment. Alternative investment. Okay. Terpisah, kurikulum terpisah. Ini fundamental analysis yang resmi loh, yang profesional. Jadi semua yang ngambil CFA mestinya paham. You sama sekali nggak bisa mendekatkan ekuitas itu. Jadi kalau you masih ngotot nanya cash flow-nya segala macam. Ya kan kalau di CFA kan kita bicara ini kan Pak, ada depresi, ada amortisasi, ada apa lagi tuh, ada tax-nya. Lah ini kan nggak ada tax-nya. Nggak ada, orang beda. Amortisasinya apa yang mau diteruskan? Depresiasi emang ada barang? Nggak ada. Karena emang udah lain. Ini financial instrument yang lain. Yang lain gitu loh, di dunia yang lain. Lu nggak bisa. Nggak ada. Pasti udah ngomong nol. Ya jelas nol. Salah kan valuasinya. Oke, halo, balik lagi kita di Bellpots. Kali ini kita akan membahas tentang, ya seperti biasa, undangan saya ini datang dari Exchange. Jadi minggu kemarin saya 2 minggu di Dubai, acara token 2049. Ya ternyata di sana banyak perkembangan teknologi baru ya, terutama dari AI agent. Jadi kalau sekarang itu teman-teman kalau mau membeli, buy, bahkan order book itu semua udah bisa pakai AI. Tapi nantilah kita bahas ya, bagaimana AI berbasis agent ini ternyata sangat diminatin di dunia luar sekarang. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita langsung kedatangan tamu ya, dari Exchange, salah satu yang sudah terdaftar di OJK ya, karena perpindahan dari Bapepti ke OJK sekarang itu rumit banget ya. Namun dari mungkin ada 35 exchange, sekarang mungkin ada sekitar 15 yang sudah terdaftar langsung. Dan inilah dia langsung ke Samuel Crypto. Halo Bang. Halo. Selamat siang. Ini Bang Willy ya. Bang Willy. Ini Bang Radit ya. Oke. Thanks loh for inviting. Oke, ini Bang Willy nih, sama Bang Radit ya. Yes. Ini gua terus terang nih ya, baru denger nih Samuel Crypto. Gua pikir nama orang. Dia asisten gua bilang, Bang ini kita invitation ke Samuel Crypto katanya. Samuel, emang ada nama Samuel? Gua bilang, iya katanya. Wah ini aneh nih gitu. Biasanya kan orang main BitX lah, ya ada unsur-unsur XX-nya gitu lah. Ini kan langsung Samuel Crypto nih. Ini siapa bisa cerita ini? Kenapa bisa nama Samuel Crypto nih? Well, yang kalau Samuel Crypto itu sebenarnya di bawah Samuel Group ya. Samuel Group. Ya, Samuel Group itu kan konglomerasi yang punya itu Ibu Miming Satyono. Itu udah ada dari tahun 90-an, tepatnya tahun 92. Jadi sebelumnya itu Bu Miming itu investment banker di Citibank. Lalu pas awal 90-an dia keluar, dia bangun Samuel Group. Samuel Group ini awalnya ya investasinya itu dari sekuritas dulu. Nah, makanya saya juga awal semua di Samuel Sekuritas. Lalu belakangan berapa tahun terakhir ini di Samuel Crypto. Jadi yang kalau nama Samuelnya ini sebenarnya Bu Miming ini dia itu termasuk terinspirasi dari mantan Alkitab. Dari Alkitab. Pas lagi baca-baca gitu. Nabi ya, Nabi. Nabi Samuel di Alkitab. Jadi kalau sahabat-sahabat yang Kristiani ini mestinya paham nih. Ya, yang ngangkat Daud ya. Yang ngangkat Daud jadi raja ya. Jadi ini terinspirasi dari kisah Samuel. Lahirlah Samuel Group. Di situ. Samuel Group. Saya kira tadi nama mantannya. Oke, Bang Will. Ini berarti lu udah lama ya di Samuel Group ya? Saya dari 2018. Dari 2018 ya. Kalau tahun apa? Samuel Crypto sendiri tahun kapan tuh? Samuel Crypto tuh sebenarnya udah lama ya. Kalau dari di Crypto belakang layar ya, kriptonya dari 2017 sudah ada. Oh, 2017 udah sounding ya? Sudah ada. Cuman dulu namanya masih lain. Namanya dulu Ventura Coin Nusantara. Oh, Ventura Coin Nusantara. Ventura Coin Nusantara. Nah, Ventura Coin Nusantara. Tapi kita juga proses ke waktu itu Mbak Pepti, sekarang jadi OJK. Iya, dulu kan Mbak Pepti ya. Itu udah masuk juga? Sekarang udah masuk, udah resmi, udah official. Jadi sejak tahun ini, awal tahun ini, kita tuh sudah namanya jadi Samuel Crypto Indonesia. Nah, sebenarnya operasional udah jalan dari 2017. Udah jalan juga. Ya sih, sekalian kita bangun pelan-pelan. Dan sekarang namanya udah resmi Samuel Crypto Indonesia, atau kita bisa singkat SKI atau SKY. Kita sering singkat gitu. Ya ini memang kita termasuk kripto lokal lah, brokerage exchange lokal, ini independen, ini literally ini kita berarti sejak tahun ini kita akan semakin berkembang nih progresnya, growth-nya. Oke, tahan dulu. Jangan langsung kencang-kencang nih, kita masih banyak bahasan ini. Oke, bro. Halo bro. Ini kan Samuel Crypto ini kan gue baru dengar juga nih ya. Nah jadi ya tahun berapa ya? Tahun 2017 itu paling adanya apa ya? Indodax, Rekeningku, toko kripto.
Kemudian ada juga waktu itu di zaman gue itu mungkin ada sekitar 5, akhirnya udah tutup semua tuh. Ya gara-gara perubahan modal dasar ya kan. Dari 1 triliun loh waktu itu, 1 triliun pindah lagi ke 50 miliar, terakhir 100 miliar ya untuk capital market kan ya. Nah jadi ya Samuel juga gue baru dengar sudah resmi gitu. Jadi gue cari-cari tahu karena kan gue punya media juga. Jadi biasanya kita tuh investigasi gitu bro, investigasi. Jadi tahun lalu itu kita investigasi beberapa exchange, kita bingung kok udah dapat daftar gitu, tapi websitenya aja nggak ada pak. Apalagi platform gitu ya. Makanya di situ kita sempat sih agak nge-booming juga di kalangan komunitas. Ini kinerja dari Bapepti seperti apa gitu loh. Kok bisa-bisanya memberikan dalam tanda kutip legalitas walaupun masih calon terdaftar, kok sudah dikasih label seperti itu tapi websitenya sendiri nggak ada bro. Itu gitu loh. Sementara ada yang sudah jalan tapi karena paid up kapitalnya nggak ada, ini malah nggak lolos gitu loh. Nah jadi di situ kita agak sering berdebat lah masalah itu. Tapi ya yang namanya juga pemerintah ya, mereka yang menentukan, mereka yang decide gitu kan. Nah jadi kayak Bro Raditya sendiri kalau ngelihat perubahan-perubahan ini seperti apa sih bro? Mulai dari abu-abu, kemudian Bapepti, kemudian ke OJK ini menurut lu gimana sih? Kenapa sih harus berubah lagi? Apakah mungkin berubah lagi ke BI lagi nanti? Gimana menurut lu? Sebenarnya menarik ya kalau kita bicara tentang regulasi kripto di Indonesia ya, karena setahu gua di seluruh dunia ini kripto di Indonesia ini salah satu yang paling welcome gitu regulasinya terhadap kripto gitu kan. Memang yang tadi Bro Bel bilang ya banyak banget perpindahan-perpindahan nih gitu kan. Awalnya Bapepti gitu kan yang mereka cuman mengatakan bahwa ini sebagai aset komoditas doang dan sebagainya gitu, bukan sebagai aset keuangan dan sebagainya gitu. Dan awal tahun ini 2025 kita officially pindah ke OJK untuk regulatornya. Tepatnya di tanggal 10 Januari 2025 gitu. Nah, sebenarnya karena dunia kripto ini sangat dinamis, jadi aturannya tuh banyak banget yang masih perlu diperbaiki dan perlu di-setting up yang lebih settle lagi gitu. Karena kan OJK juga baru tap ini di bulan Januari gitu. Jadi kalau misalkan Bro B bilang, oh masih banyak yang gray area nih, ya sebenarnya tuh biasa sih, iya betul gitu. Tapi kita menuju ke jalan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Yang mungkin nanti ya ke depannya aset kripto ini hanya sebagai komoditas doang, sebagainya gitu. Yang mungkin nanti sebagai aset currency or everything gitu kan, whatever lah gitu kan. Ya hopefully kita we hope for the best lah untuk OJK ini ke depannya gitu loh. Memang kalau gue lihat dibandingkan negara ASEAN, kita tuh paling maju dalam hal regulasi. Tapi jangan salah, regulasi yang kita buat itu malah kayak bumerang gitu. Bumerang sama kita sendiri gitu. Karena yang namanya yang seperti lo bilang tadi bro, inovasi. Yang namanya inovasi di Web3 itu banyak banget dinamis, gitu loh. Lu bayangin everyday ganti-ganti terus. Ya kayak misalkan kita sebut merek Step In contohnya. Lu jalan dapat duit gitu ya kan. Atau bisa aja kita ngobrol sekarang dapat duit gitu loh. Itu kan sebuah inovasi-inovasi yang enggak ada di Web 2 yang sebelum-sebelumnya kan. Tapi kalau ini diregulasi, waduh berapa banyak yang mereka mau buat regulasi kan gitu. Nah kemarin gua ke Dubai, itu rencana gua mau buat PT tuh bro. Gua ada project namanya Usky, itu platform untuk movie AI. Nah, tapi di sana ada tokenisasi tuh. Tapi gua sangat heran di situ. Mereka punya yang namanya VARA. VARA itu Virtual Asset Regulation Authority. Jadi menurut gua gila, mereka jauh lebih berkembang loh. Dubai itu. Artinya mereka punya kayak semacam SEC kan, kayak semacam OJK-nya di Amerika ya. FSA-nya. Iya kan. Kemudian mereka punya lagi KOFTA kan. Amerika punya KOFTA juga yang kayak Bapeptinya kita. Nah ini punya lagi yang namanya VARA yang ngurusin virtual asset. Jadi jangan salah, di situ kita izinnya ribet banget bos. Sampai mereka bilang yang namanya NFT marketplace itu license-nya sama kayak exchange. Iya betul. Gitu. Dasarnya apa kami bilang? Oh iya, itu kan NFT marketplace sama aja kayak Bitcoin sama Ethereum kan. Dia punya fluktuasi harga. Ada orang bisa jual, ada orang beli. Itu sama aja katanya. Wow. Bener. Gitu. Nice. Jadi gue merasa bahwa perkembangan regulasi itu sebenarnya kita kayak Indonesia itu kayak semacam ini loh bro. Kayak kuat dari luar tapi lemah di dalam. I see.
seolah-olah kuat banget nih dari luar nih, padahal lemah banget. Coba sekarang apa yang masih diregulasi? Masih sebatas apa? Calon pedagang kan? Pedagang doang, betul. Pernah nggak diregulasi misalkan pembuat token? Nggak ada. Belum ada. NFT marketplace ada nggak ada? Nggak ada. Even Mungkin OTC sekarang pun juga belum staking ada, mesin kan? Iya, Staking kan. Padahal staking itu bagian kecil dari DeFi. Iya, betul. Kita punya field farming, kita punya borrowing, kita punya loan, Iya. kita punya apa lagi? Punya margin, punya anything gitu loh. Nah ini kan terlalu lambat untuk meregulasi. Maksud gua, kira-kira apa yang menurut kalian? Gimana nih supaya perkembangan ini kita cepat, tapi tetap regulated gitu. Gimana kira-kira? Bang Will gimana? Well, sebenarnya sih ini masalahnya ada satu sih. Yang generasi yang pemangku kebijakan tuh beda sama generasi investor kriptonya. Oke. Iya. Jadi kalau kita bicara kenyataan, yang itu yang berada di atas nih, yang OJK, BI, semuanya yang bagian keuangan ini masih tradisional mindsetnya. Makanya saya sendiri ya, kalau saya diskusi sama mereka, kelihatan banget mereka ini masih mikirnya tuh kayak orang-orang yang say dari investor yang bond atau stock, mereka masih meraba-raba bagaimana ini untuk kriptonya berjalan. Oke. Niat mereka tuh baik, tapi sayangnya ini mereka masih belum paham. Jadi kalau dari kita sendiri, kita sih berusaha ngelobi kayak yang bilang tadi ya, kalau udah di Dubai, di luar sana udah jauh ke depan. Mereka sebenarnya berusaha adaptasi, tapi ya masalah itu tadi, mindsetnya itu emang beda, mindset itu beda. Regulasinya tuh akan semakin welcome, kalau kita berusaha juga selalu welcome. Saya udah ngobrol juga sama teman-teman kita di lintas platform ya. Iya. Semuanya tuh berusaha ngelobi, semuanya berusaha ngelobi ke Bapepti dan sekarang ke OJK. Sayangnya sih ya yang namanya pemerintah, sorry to say kan mereka emang rada pelan. Nah, terus terang sih, saya ngeliat niat mereka tuh ada. Ya cuma niatnya baik, tapi ya apa itu, mungkin kurang staf khusus yang paham di sana kali. Yes, itu dia masalah utamanya itu. Jadi kalau kita ngomong tuh kelihatan banget mereka tuh masih investor yang sangat konservatif. Konservatif. Okay. Bukannya nggak mau, tapi konservatif. Jadi untuk ngebujuknya pun itu nggak bisa langsung. Itu sayang sekali sih. Ada arah ke sana tuh ada. Saya kan di sana beberapa kali ngobrol. Bener, mereka kelihatan pengen merangkul, tapi mereka sendiri masih ngeraba-raba. Iya. Menurut gue sih dari sisi gue secara ekonomi kita tuh terlalu lambat. Yes. Karena kan kita bisa ngambil duit dari mana? Dari taxnya, ya kan? Yes. Kemudian dari registration license misalkan. Even kalau menurut gua kayak sekarang nih, gua punya token, gua mau listing, ya kan? Gua bayar ke negaranya, pajaknya ke negara gitu, ya kan? Yes. Ini enggak, ini kan masuk ke masing-masing exchange, which is dari nilainya juga ya gua mau berapa mau bayar kan? Jadi menurut gua sebenarnya banyak celah-celah di sini pemasukan negara yang mereka tidak lihat. Jadi seolah-olah kayak tanda kutip melindungi user, tapi secara mencekik ininya pelaku bisnisnya gitu loh. Jadi ini masih belum clear sebenarnya, gitu loh. Jadi kalau menurut Bro Raditya, ke arah mana sih sebenarnya kripto kita ini setelah di OJK nih? Ini kan OJK kan kalau bisa dibilang kan bicara tentang investasi ya. Kalau BI kan bicara tentang pembayaran, bicara tentang kurs kan gitu ya. Ini kan OJK bicara tentang investasi mostly ya. Investasi dan juga inklusi keuangan. Yes. Nah, ini kan sebenarnya kalau di kripto ini justru inklusi keuangannya ini kan waduh jauh lah melebihi dari instrumen investasi apapun gitu loh. Yes. Nah, ini memang udah tepat menurut lo dibawa ke sini? Tepat sih kalimat yang terlalu perfeksionis ya menurutku ya. Oh. Tapi kita menuju ke arah sana. Itu menurutku. Karena ini soalnya kata menuju ke arah sana nih dari 2018 gue dengar nih bro. Jadi ya masih still in progress lah. Iya, gitu kita kan. menuju ke sana, menuju ke sana. Tapi gue nggak ngelihat yang namanya apa implementasi yang benar gitu loh bro. Tapi gini bro Bel, jadi menurutku kan dulu kan kripto ini masih di Bapepti ya semuanya kan ya. Dan kita baru transisi ke OJK gitu kan. Yang bener yang tadi bro Bel bilang gitu kan. OJK tuh masih mengawasi hanya dari sisi pedagang doang, betul kan? Kalau misalnya kita ngomong soal apa sih OTC gitu kan, itu belum diurus. Belum diurus, padahal kan gitu lumayan tuh bro. listing juga belum ada kan. Misalkan gue, let's say nih ya, gue atau rekan gue punya project gitu kan, pengen bikin perusahaan di Indonesia untuk Bitcoin gitu kan. Sampai sekarang sih aturannya belum ada gitu. Belum ada. Karena terakhir gue ngomong juga sama rekan-rekan di OJK dan sebagainya gitu, mereka bilang ke gue, mereka masih fokus untuk ke user centric dan juga ke pedagang-pedagang gitu. Karena kita juga baru kurang lebih sekarang bulan Mei ya, jadi kurang lebih 5 bulan nih OJK taking over nih bro. Jadi menurutku belum perfect, tapi kita mengarah ke sana gitu ya. Ya hopefully ke depan ya, kalau ada project-project lokal ya kita diberdayakan gitu loh. Ada regulasi yang benar-benar clear, konsisten. Karena kan gimana pun juga ya we pay the tax, of course right, we pay the tax. Kita juga bayar hal-hal lain, kita juga gaji karyawan, kita gitu sebagainya gitu kan.
Indodax kemarin aja dia bayar hampir 100 miliar loh. Jadi untuk gini pajak. bro, fenomenanya adalah ketika ada orang lokal Indonesia pengen bikin project, karena regulasinya dia masih belum settle, masih gray area gitu, mereka lebih milih bikin company di luar. Iya, kayak gua buat di Dubai gua. Iya, comply sama tax yang di sana gitu. Iya, comply sama di sana udah. Nah ini juga jadi major, sebenarnya OJK juga udah aware soal hal ini gitu. Dan rekan-rekan di regulator sebenarnya udah aware akan hal ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka menyampaikan ke saya tuh, ke kita ya, ke exchange yang sudah terdaftar gitu ya. Iya. Kita masih fokus di pedagang gitu loh. Kita masih fokus di pedagang, kita pengen betulkan dulu karena kan ini aset baru bagi mereka gitu kan ya. Ya walaupun kripto kan udah lama banget ya, bahkan sebelum Bitcoin muncul kriptografi itu udah cukup fenomenal dari tahun 90-an ya gitu kan. Udah ada. Gitu. Tapi untuk tradingnya sendiri baru Bitcoin sih. Baru Bitcoin, iya. Bitcoin. Benar-benar. Tradingnya sendiri ya. Iya. Nah jadi bagi OJK ini banyak hal sesuatu yang baru gitu kan. Mereka juga baru dibikin tuh divisi kriptonya itu bro ya. Oh, di iya. sana kan banyak anak-anak muda yang memang agak sedikit risk taker gitu kan. Iya, juga cuman coba-coba gitu. Ya kayak gua nih ya. Gua udah lama di kripto. Gua nggak dipanggil tuh sama OJK. Yang gua udah paham banget nih seluk-beluknya. Jadi ya itu juga mereka merekrut orang yang goblok kali bro. Jadi akhirnya apa? Ya udah apa kata gua lagi. Jadi tidak mendengarkan apa yang di lapangan seperti apa. Ya udah apa kata gua lagi gitu loh. Jadi yang direkrutasi itu orang-orang yang mungkin nggak paham kripto sama sekali. Yang jadi bawahan aja udah. Tanpa ada ide atau apa dan lain-lain. Nah, coba itu yang kayak Dubai. Dia punya VARA langsung. Iya benar-benar. Virtual Asset Regulation Authority. Jelas. Jadi di sana kalau mau buat token udah jelas bro. Iya, aturannya seperti ini. Iya. Lu mau buat apa? Oh native marketplace. Oh begini. Lu mau buat apa? Mau buat metaverse berbasis Web3? Ada. Oh begini. Jadi udah gila lengkap. Lu mau staking? Ada. Lu mau jadi custodian? Ada. Lu mau jadi apa? Buat DeFi? Iya. Bahkan DeFi pun mereka atur. Mau buat misalkan field farming, mau buat loan, mau buat borrow, itu semua diatur semua. Bahkan mereka bilang, wah ini luar biasa ya. Kayak kolateral, kalau sekarang kan misalkan harus ada cek rumah lah, cek apa. Kalau sekarang nggak perlu. Yang penting lu punya aset berapa, udah diatur semua. Berapa persen yang harus bisa dipinjam dan ini bagaimana bunganya, semua teratur semua udah. Gitu loh. Nah ini yang harus dikejar sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita masih nunggu besok, 2010 juga nggak kelar-kelar nih 10 tahun ke depan, gitu loh. Nah, jadi pertanyaan siapa yang mendorong ini semua, ya kan? Siapa yang bisa ngelihat ke depan? Jangan ini kan kalau gue lihat ya, mereka kayak mikir ke belakang gitu loh bro. Asik melindungi user, tapi gue tanya, oke, kalau kalian melindungi user, ketika exchange tertentu dihack, kemarin Indodax sudah hack kan, 100 berapa itu, 134 miliar, ya kan? Siapa yang tanggung jawab? Lu tanggung jawab kan enggak? Exchange sendiri tanggung jawab. Ya kan? Nah, di mana kata-kata melindungi user? Kalau bank jelas punya LPS, lembaga penjamin simpanan, hanya 2 miliar. Walaupun itu 2 miliar tapi jelas. Kalau kita punya duit 200 juta, ya masih bisa di-cover gitu loh. Walaupun bank itu ini collapse. Betul. Nah, sekarang di mana perlindungan terhadap user? Kan enggak ada juga. Emang kalau gua rugi terus dia mau bayar gua kan enggak juga. Namanya trading, ada risk dan ininya. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi ini kita bukan bicara ini ya regulator kayak kita mendikte mereka ya. Cuman maksud gua input lah ini ya, kan gua selaku inilah ya, selaku orang awam lah ngelihat kripto ini sekarang berarti kan udah berkembang nih. Ya kan? Nah, sekarang Samuel kripto ini sekarang ngelihat pasar market kita seperti apa sih bro sebenarnya? Kalau darat market ya, it is growing, it's growing. Kalau kita di sini saya biasanya ngelihat situasi market, apakah itu masih kondusif. Saya pertama waktu diskusi dengan tim, kita ngelihat apakah ada cycle-nya. Sebelumnya tuh saya kan di sekuritas ya, di saham. Saya awalnya juga tuh kalau di kripto sebelum join, itu saya cuma ngelihat dari luar aja observer, saya nggak gitu terik. Jadi saya literally itu investor yang lebih ke arah saham. Tapi waktu saya sebelumnya dibujuk untuk masuk ke Samuel Crypto, ini Radit ya bro, Radit sama berapa itu yang di bawah saya dikasih tahu, Pak ini sebenarnya peluang gede di kripto, peluang gede dan segala macam. Ya saya mikir-mikir, apakah ini benar masih bertumbuh ke depan? Waktu itu tahun 2023. Padahal waktu itu market lagi down, lagi jeblok banget. 2022-2023 sempat hancur kan habis COVID. 2023. PP doang yang naik. Ya, waktu itu sempat jatuh. Waktu itu 60.000 jatuh ke 16.000. Saya ingat Bitcoin. Itu jatuh.
Terus saya kasih lihat sih data Bitcoin dari 2008, mereka kasih lihat ke saya. Oh iya, kecenderungannya memang tumbuh, tapi volatilitas tinggi. Ini yang menarik. Jadi saya pikir, oke deh, saya bantu. Saya melihat ke depannya, menurut saya sih bisa, prospek tuh banyak. Masalahnya satu, kayak yang tadi saya bilang tuh kalau di investor Indo, yang berduit banyak tuh kebanyakan boomers, ya boomers. Iyalah. Ya milenial, zilenial itu semuanya ada. Tapi kalau kita bicara duit, boomers lah. Boomers yang menang. Karena mereka duluan lahir. Boomers lahir. Dan sayangnya juga duluan, mereka juga yang kebanyakan tuh yang berada di kebijakan ya, kebijakan. Cuma kita kan tahu boomers tuh nggak mungkin selamanya terus di atas ya. Nah, lintas generasi nanti pasti ada. Masalahnya cuma nantinya itu kapan? Nantinya kapan? Gak mungkin. Ya besok ya enggak juga. Berarti mati semua dong. Mati semua. Iya. Enggak. Cuma saya ngelihat dari siklus yang diajasi tahu sama Radit dan kawan-kawan. Iya. Saya lihat ini benar karena saya juga orang teknikal. Saya ngelihat trennya itu benar ada walaupun volatil tinggi. Jadi kalau untuk market kripto kita percaya itu masih dalam bull run. Apakah bakal jeblok lagi? Saya lihat sih kecenderungannya 4 tahunan sekali. Iya, memang ada jeblok tinggi. Seluruh kripto atau only Bitcoin atau the top 5 atau something? Kalau kita bicara Bitcoin adalah market leader kan? Iya, dia mother of coin. Jadi kalau Bitcoin jatuh, kecenderungannya tuh big move semua jatuh. Kecenderungan. Jadi kalau kita paham dari Bitcoin cycle, assuming itu for siklus 4 tahunnya masih jalan, saya rasa sih kripto secara keseluruhan juga ngikutin gerakan Bitcoin. Apakah semuanya ya enggak, ada juga yang anomali adalah ya, anomali. Tapi saya ngeliat sih big picture-nya bener. 4 tahunan itu ada. Kalau dari 2008 sampai sekarang jelas itu masih bull run. Enggak ada itu yang namanya yang berita yang nakut-nakutin orang itu kemarin. Food. Yang bikin orang panik segala itu kebanyakan tuh pembenaran sih. Apalagi orang yang biasnya udah anti kripto kan tiap kali koreksi dikit udahlah kripto tuh hancur lah. Nunggu lu 3-4 tahun lagi baru pulih. Dan lu asbun aja lu ikutin bilang. Tapi saya sih ngelihat kita masih dalam bullish sentiment. Kalau dari Bang Will nih, ini kan bro kan udah banyak main di sekuritas nih ya. Iya, sebenarnya sekuritas. Kan? Kira-kira apa sih perbedaan dasar dari sekuritas ini sama si kripto? Memang sih kripto ini kan mostly lebih ke arah teknologi ya, teknologi development. Yes. Dan memang ya tanda kutip aja nih Bang ya, umurnya paling 22 tahun Bang. Umurnya 22 tahun nih, kita bilang mungkin apa, NFT marketplace, ya mungkin 4 tahun yang lalu, atau DeFi 6 tahun yang lalu, Metaverse mungkin 3 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau sekarang nih yang baru kan misalkan RWA, AI agent gitu ya. Jadi ini yang baru-baru nih. Nah ini paling umurnya 2 tahun nih. Baru nanti muncul lagi yang baru-baru nih kan gitu. Nah dibandingkan dengan yang konservatif, katakanlah kayak ya bank umum, BCA, Mandiri kan yang udah establishnya udah lama banget nih. Nah kira-kira apa yang menurut abang bisa shifting nih para sekuritas investor ini bisa ke kripto nih? Mereka apa sih yang mereka lihat kira-kira? Well, kita sebenarnya bisa bicara itu dari fundamental, segala technical, lalu big fund movement segala macam. Tapi sebenarnya yang kalau kita bicara langsung investasi, bukti yang nggak terbantahkan adalah return di saham itu stagnan. Nah, kita bicara return itu terutama setelah COVID ya, setelah COVID-19, IHSG itu cenderungannya stagnan. Ya, kita itu nggak pernah sampai level 8 ribuan. Nggak pernah. Kira-kira tuh 7 ribuan sempat ya, 7 ribu lalu 6 ribu. Sekarang udah hampir 7 ribu lagi. Tapi masalahnya angkanya ini udah dari tahun 2020-an loh. 2020 ya? Waktu COVID. Jadi ini udah 5 tahun dan kita ini nggak kemana-mana. Padahal waktu itu gitu COVID lewat, banyak yang bilang, wow IHSG akan rally gila-gila, kita akan menuju 10 ribu. 5 tahun yang lalu ngomong itu. Dan sekarang ini terakhir saya cek ya masih 6.900-an. Kalau compare sama misalkan S&P, Dow Jones, itu gimana? Signifikansi perkembangan? Ada divergence ya. Jadi yang develop market terutama yang Nasdaq gitu, rally masih lanjut. Ya oke lah volatil ya ada lah koreksi-koreksi. Kayak kemarin waktu Elon Musk mulai tarif gila-gilaan, Trump teriak-teriak, yo kita tarifin semua seluruh dunia. Ya jatuh, tapi sekarang udah rebound. Udah rebound lagi udah ya? Rebound. Ya sama kan kayak misalkan itu yang Nvidia. Ya kan Nvidia berapa ribu persen gitu loh. Iya. Tesla juga kan 1000% gitu Tesla kan. Tesla 1000%, terus ada koreksi. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara itu saham yang Amerika Serikat terutama ya, yang developer, ya mereka tuh masih rally kuat. Koreksi-koreksi, ya ada lah kita bicara saham kok. Tapi di Indonesia ini udah diverge. Di emerging market itu nggak semuanya rally. Indonesia itu termasuk salah satu yang stagnan.
Ya, kalau kita bicara mungkin ya Dan komparasi Singapura, gitu. investor luar sama lokal ada berapa persen? Komparasinya berapa persen? Komparasinya waktu itu terakhir saya cek sih kayak masih Mungkin dalam gedean asing hitungan ya. tahunan berapa persen? Kalau hitungan tahunan kita 60-an% asing. 60% asing ya? Iya, Ya udah 60%, berarti pengendali 50, mereka dong. 60%, Ya memang. kan, pengendali Memang. mereka. Ya oke lah ada perbedaan-perbedaan dikit kan namanya kan dia naik turun ya. Tapi memang mayoritas tuh masih kuatan di asing. Dan asingnya ini ngelihat di Indonesia ini kecenderungannya memang stagnan. Iya, Perbedaannya di sini. Jadi menurut saya sih, kalau kita balik pertanyaan awal, ini salah satu faktor yang bisa jadi mendorong peralihan. Peralihan saham karena di kripto ke bisa 10% sehari loh. Yes. NX, 20X. Even 100% sehari loh. Iya. And no ARB. Iya. Auto retake bawah nggak ada. Auto retake atas nggak ada. Iya, Kita literally Iya kan? Wild West. And 24 hours. ya. Never sleep. Never. Iya kan? Bener. Jadi menurut gua udah pastilah shifting. Gitu loh. Dan itu yang gua lihat dari beberapa inilah, ya gua langsung sebut merek lah ya. Yeah. Ajaib lah. Nah gua lihat gila nih, dia ngelihat marketnya seperti itu bro. Karena di awal kan dia ajaib masih stock market lah ya, Yeah. US market, ya sekuritas lah. Tapi ketika dia ngelihat lah ini kripto cepet banget nih, bisa 100, bisa 200% nih. Ya udah langsung shifting. Yes. Begitu shifting udah nomor 5 sekarang, the biggest one. Nah jadi gue lihat bahwa gue sih masih yakin pak, kripto ini masih money game, masih. Tapi selama diregulasi, ya udah, just play it gitu loh. Sekarang gue tanya, emang ada hubungan antara harga sebuah stock market dengan kinerja dari perusahaan? Iya, betul. Contoh nih, saham Bumi lah. Gue saham Bumi dulu dari beli 3.000 loh. Oh, iya. Jadi gocap nih. Dari tinggal 50. Ya kan? Iya. Emang bisnisnya mati? Enggak juga. Iya. Tetap. Nah, gue compare lagi ada yang bilang, itu harga kriptonya udah mati gitunya. Terus projectnya malah kalau di kripto itu aneh. Projectnya nggak jalan, tapi harganya fluktuatif. Itu yang membedakan gitu. Jadi jangan bicara tentang fundamental dan nggak usah. Ini memang game. Lu masuk di awal, lu jual di atas. Kalau lu udah di atas, udah tunggu aja lah sampai di atasnya lagi. Iya. Kalau nggak, ya udah. Kebanyakan loss kayak gitu. Gitu loh. Iya kan? Ini sih menurut saya sih yang kripto itu yang penting cuma adalah milih koin-koinnya ya. Ini nggak semua koin rally. Ini aja beberapa orang awam mikir wah berarti kalau saya kripto cepet kaya dong 100%, 200% sehari. Nah ini dia tantangannya di kita ya dari sisi exchange kita educate juga ke klien. Memang ini bukan saham ya yang udah analisis fundamental kita tahu ini cash flow prospektus. segala. Ini pengalaman kalau saya ngomong ke klien, mereka nanya kripto yang tanya Pak gimana nih cash flow-nya nggak ada, laporan keuangan saya nggak bisa baca. Jadi kenapa saya investasi kripto? Well kalau saya selalu bilang karena di kripto itu bisa return yang lebih tinggi dari saham. Iya. Sebagai investor mikirnya itu. Iya, returnnya lu pikirin itu, ngapain lu pikirin fundamental? Iya kan? Risknya jelas lebih tinggi, high risk high return. Ya, Iya, kita jujur high lah, risk, high ngapain return, kita ya. bohong? Kalau high return no risk ya nipu Iya, saya, itu scam nipu, namanya. itu scam, ya kan? Tapi kita langsung jujur sebagai exchange, ini return lebih tinggi. Dan sebagai Iya. investor kita kan memang mau return. Ngapain saya invest kalau nggak ada return? Iya betul. Ya iyalah, Itu yang coba susah. ISG. Berapa persen nih return gua? Makin kecil loh dari tahun ke tahun. Iya, Karena coba. stagnan. Dulu orang bilang, ISG saya beli saham blue chip 20% setahun. Iya. Nah sekarang dapat 10% aja udah untung setahun loh. Setahun nih ya. Biasanya kalau kita kasih ke klien nih Bro Bel ya, pilihannya cuma 2. Lu mau taruh di ISG stagnan atau lu mau taruh di Bitcoin. Ya. Turun 60% tapi bisa naik 200%. Betul. Gitu Bahkan sebulan, yang kemarin kan sebulan, Iya. itu hampir 100% 200% loh. Belum lagi ditambah kalau ISG kan pakai IDR kan. Iya, IDR-nya devaluasi. Iya. Gimana Idealnya gitu kan? devaluasi. Iya. Dulu 10.000, Iya. sekarang 16.000. Simple, lu taruh di let's say di saham Indonesia ya, return 10% per tahun gitu kan. Tapi kalau IDR turun 10% per tahun, you get nothing. Iya, gue nothing lah, benar. Itu secara kalkulasi udah benar. Iya, bener kan? Walaupun memang ya USD juga turun juga nilainya, Iya. devaluasi juga. Devaluasi Tapi dia juga. masih Masih stagnan, lebih kuat, lebih ya kan? strong. Stagnan, nilainya dia masih oke gitu loh. Iya. Nah jadi ya ini kan salah satu bisa dibilang bagaimana kita mau masuk lah Indonesia. Yes. Karena kalau dari laporan Bapepti sendiri kemarin hanya udah 23 juta ya. Yes, betul. Iya kan, 23 juta dari 285 juta ya. Katakanlah angka yang menghasilkan duit 60%, ya kan. Yang sisanya anak-anak, orang tua mungkin nggak kita hitung lah ya dari total population. Berarti 60% dari 285, sebenarnya 23 juta itu masih angka 2%, Iya. ya kan? Kecil. Kecil banget. Compare to Singapura, Thailand. Gue tanya di Amerika,
orang di Amerika itu driver taxi, they own Bitcoin. Driver taxi. Even gue udah ke Malaysia, ke Singapura, everybody talks that. Karena gue kan diantar tuh, Pak mana? Oh acara ini, acara Bitcoin. Oh, aku punya nih katanya. Wow, my God. Berapa lu punya? Oh, saya punya 100.000 nih katanya. Wow. It's crazy ya. It's crazy gitu loh. Biasa kalau di Indo itu kita masih bicara tuh retorika inklusi dan literasi. Tapi kalau kita ngomong gitu yang sopir-sopir taksi udah ada sih itu inklusi beneran. Iya. Udah ada akses keuangan. Iya. Nah ini kita masih bahkan belum inklusi, literasi mesti jelasin dulu kripto tuh apa kesini. Dan Pak, itu pun kita masih ngurusin gitu. besok gue mau makan apa, Pak. Boro-boro mau investasi, Pak. Besok gue mau makan apa? Makanya banyak kan main di judi. Judo. Karena masukkan 10 keluar 1.000. Tapi tau nggak bro? Begitu masukkan 100.000 Keluarnya nol. 10. Benar. Iya. Tapi tau nggak bro? Ini salah satu objektifnya OJK juga sebenarnya. Once exchange ini udah dapat license dari mereka, OJK tuh ngasih target ke exchange ini. Minimal setahun 2 kali melakukan literasi dan inklusi keuangan, terutama di bidang kripto ini. Gitu. Jadi per semester 1, per semester lagi 1 gitu. Jadi itu salah satu mandatory juga nih kalau kita sebagai exchange yang memang udah terdaftar di OJK gitu kan. Kita harus melakukan ya road trip gitu kan ke kampus-kampus, kita ke komunitas-komunitas gitu. Jadi itu udah mandatory banget sih. Ya wajib lah bro, karena kan satu sisi sebenarnya dari marketing itu kan suatu kewajiban. Sekarang bagaimana I can move to Samuel Gupta? Apa yang lu jual? Ya kan? Gue udah punya nih, si X, si Y, si Z gue udah punya nih, gue udah nyaman nih. Dan you, apa yang lu mau kasih sama gue? Ya kan? Nah sekarang kan lu harus butuh dong ke tempat ini untuk memberitahu, karena lu harus punya value added service yang which is yang lain gak punya, lu punya gitu loh. Nah itu kan masuk ke lu kan, ke produk. Bagaimana lu bisa menjamin atau memberikan sebuah inovasi, mereka jadi kayak oh ya juga ya, kenapa gua nggak harus kesini kan gitu. Karena in the end yang seperti kalau kita bicara makro Pak, dunia ini kan duitnya kan memang segitu-segitu aja. Dia nggak bertambah. Jadi cetak duit itu segitu-segitu aja. Apa yang membedakan? Movement kan. Katakanlah dari orang main di forex pindah ke indeks, ada yang indeks pindah ke sekuritas, sekuritas pindah ke kripto. Kan ini aja Pak, muter semua ini sebenarnya. Jadi kalau dibilang ini arisan sebenarnya. Arisan bro. Tuker-tukeran doang. Tuker-tukeran. Gue lagi cuan di stock market, ya lagi banyak investor ke stock market, gue untung, ya kan? Orang ambil profit masuk lagi ke kripto kan? Jadi pindah-pindah di situ aja. Istilah profesional, portfolio allocation management. Iya dong, kita bicara profesional ya. Manajemen alokasi. Tapi kalau narasinya lagi gede, weightingnya lebih besar di Jadi makanya gue bilang jangan skeptis deh gue bilang. Ini channel gitu loh. Ini channel. Dan sudah diatur gitu loh. Ngapain lu pusing-pusing bicara ini nanti duit gua gimana, cara cairnya gimana. Come on please man. Ini channel. Artinya duit itu tetap. Ya sama aja kita Bapak udah lihat dong ISG. Duitnya segitu-segitu aja. Berarti ya memang duitnya segitu. Gak bisa nambah lagi. Gitu kan. Betul. Hanya apa? Pergerakannya aja. Ya pindah ke sini. Ya kan kalau lagi pemilu kan lagi ambil duit ya kan. Pindah ke ini. Udah menang pemilu masukin lagi duit. Kan gitu aja. Kan prosesnya gitu semua. Makanya kalau gua ngelihat ya, misalkan nih kan selalu nih, misalkan kalau misalkan laporan-laporan Dow Jones itu kan biasanya malam kan, malam. Oh Amerika hijau nih, pagi gimana nih Asia kan gitu. Oh pasti ngikut, hijau-hijau, merah. Gimana Asia? Merah pasti itu. Ya kan? Baru compare nih antara misalkan market sekuritas misalkan hijau, kripto gimana? Oh hijau juga. Oh ya udah compare berarti. Kripto apa? Merah. Market hijau. Oh berarti uang lagi move ke sekuritas. Kan prinsip investor yang Bapak bilang tadi, return. Ya kan? Yes. Karena kan kalau kita bilang sebagai Warren Buffett lah. Warren Buffett kan investor ya. Yes. Itu kan paling 1%, Pak. 1% dari dunia ini. Yang lainnya kan trader semua. Yang scalping. Beli sekarang jual besok. Karena kan kalau di stok ada duitnya Pak ya, ada bayar kan ya kalau duitnya mengendap kan. Nah jadi kalau bisa di stok market ya memang harian. Beda sama kripto bro. Mau setahun juga kita biarin ya udah biarin aja terus. Nggak ada biaya-biaya kan. Gitu. Saya kalau ngomong tadi sedikit ya, dari ngomong Warren Buffett saya jadi inget. Sebenarnya sih orang-orang yang ngikut Warren Buffett itu banyak yang salah kaprah ya. Banyak salah kaprah mikir oh kita mesti itu buy
wonderful company, good price segala. Tapi mereka lupa. Sebenarnya Warren Buffett itu konsentratnya tinggi banget. Iya. Ya, orang mikir, wah Warren Buffett konglomerasi, dia punya banyak saham di, entah lah puluhan, ratusan Apple, saham. Microsoft. Tapi yang mereka lupa, Best way. weightingnya itu udah lebih mendekati separuh portofolio dia tuh di Apple. Itu kan kayak kalau saya punya saham, saya punya saya 1 juta rupiah. Itu udah 400.000 tuh di BCA doang. Iya, di situ doang. Cuma Iya. BCA doang. Iya, Dia kan blue iya. chip loh. Ada orang mikir wonderful company, jadi beli blue chip aja itu untung. Enggak juga. Blue chipnya ini harus yang super blue chip ya. Super blue chip, Nah, sedangkan iya. yang blue chip orang mikir, oh blue chip kan banyak ya. Yang namanya Unilever, segala macam. Unilever tuh berapa tahun tuh jeblok udah berapa persen. Iya, Lu pikir iya, blue chip tuh bakal rally terus? Kagak. Justru masih harus difilter lagi. Ya banyak orang yang bahkan ya, saya tahu beberapa investor yang udah, kalau ngomong saya, gaya nih Buffettologi segala macam. Saya mikir, cara Buffettologi kamu gimana sih sebenarnya? Kayaknya nggak gini cara Nggak Warren gitu. Buffett emang beneran. Banyak orang tuh sebenarnya kayak BO doang. BO doang mikir kalau invest saham bakal cepet kaya gitu. Iya, Wong, iya. cepet kaya Warren Buffett aja itu return tahun paling 20-30% setahun. 20 itu paling loh, nggak selalu. Karena saat-saatnya dia juga pas market jeblok ya jeblok juga. Ya, ini mikir, saya return 20% setahun bakal cepet kaya. Dan mikir, emang ISG sekarang 20% setahun? Saya iya, balik. iya. Kalau dia malah gelagapan. ISG kan Padahal lihat indeks data. semua saham kan? Iya, ISG bahkan indeks semua saham pun nggak 20% Even setahun. LQ45 juga Malah lebih jeblok iya, lagi. jeblok perform. lagi. Ya, Itu udah waktu saham-saham saya blue zaman chip itu. sekuritas, 45. kita sampai komplain kau Cika. Gimana sih ngefilter saham-saham blue chip di LQ45? Mestinya kan orang mikir blue chip mestinya bakal motor penggerak. Iya, Returnnya iya. bisa lebih tinggi dari indeks keseluruhan. Iya, Yang iya. ada return LQ45 lebih jeblok pada return ISG. Itu gimana sih ngaturnya? Kita Malah protes kalau langsung kita loh. bilang ya kayak saham-saham sendiri gue lihat ya malah saham BUMN yang ini yang bisa mengangkat ISG. Iya. BUMN itu kalau dari pengalaman saya, kalau di luar banking tuh gerakannya nggak menarik. Iya. Ya di luar banking enggak. Nggak menarik. Ya, BUMN cobalah yang Garuda literally lah. konsisten Habis dari kan? banking. Coba bicara apa sih? Garuda Indonesia. Garuda lah. Wah. Saya dari dulu tuh invest di Garuda Pak, udah 700 tuh. Harga waktu itu 700. Oh. Sampai sekarang mungkin udah 450 kali atau berapa tuh. Saya nggak pernah ngikutin lagi, hancur semua udah. Saham-saham konstruksi. Waduh. Oh, Padahal konstruksi orang lagi. konstruksi Inka, selalu ada, Wika, mesin dan lain. semuanya ada. Waduh, jantungan. kalau Tapi beri saham ngomongnya konstruksi. bangun sana, bangun Padahal sini. orang mikir, konstruksi Indonesia Iya. terus membangun. Wah, Masalahnya udah dapat salahnya. untung dikorupsi Pak. Jadi dividen pun nggak dapat, harga saham juga astaga. Enggak, Terus itu susah. mau gimana? Makanya gue bilang ya udah instrumen terbaru apa di kripto lah. Kripto. Betul. Sekarang gue ngeliat ya, kripto ini memang gue akuin syarat dengan gambling. Yes, gue akuin. Kenapa ya? Memang gambling lah. Lu dari mana bisa dapat 10% satu hari? Even 3 menit lu dapat 10% bisa kan? Iya, betul. Ini kan gambling namanya, bukan investasi. Iya kan? Ya udahlah. Kita 1.200 triliun. Kemarin lepas ke judol. Sekarang judol udah ditutup. Betul. Walaupun masih setengah-setengah nih, kayak kan ada momennya. lagi, kan. Ya, Ya udah move lah ke kripto kan, 1.200 triliun. Iya. Ya kan? Udah kayak arisan aja. Besok gua untung, besok gua kalah, besok gua udah itu aja. Why? Itu perputaran duit. Gitu loh. Betul. Yang untung kan exchange, dapat taker maker, ya kan fee-nya kan. Gitu loh. Even sekarang salah satu the biggest exchange di dunia yang sudah comply itu Coinbase. Betul. Coinbase. Itu akan menjadi 1 trillion company Yes. dalam tahun ini rencana ini Pak. 1 trillion company. Unicorn. Itu akan mendekatin itu kan yang 5 biggest kan, kayak Apple, Microsoft, Facebook, Yes. Iya. kemudian Tesla kan. S&P 500 ya. Feng udah. Iya kan. Nah ini akan mau masuk nih Pak Coinbase nih salah satunya nih. S&P 500 juga masuk kan kemarin. Nah itu. Iya. Tapi gebrakan kita Indonesia ini masih seputar Ya boomers lah. Mindsetnya memang masih bias boomers Gitu loh. banget. Dan ada lagi satu yang menarik bro. Iya. Sebenarnya nih di Indonesia ini bukan hanya investor retail doang nih yang pengen masuk nih, bukan individual doang yang Iya pengen. iya. Institusi juga pengen masuk sebenarnya ke sini. Iya iya. Udah diatur juga kan? diatur. Udah bisa No. udah bisa Not- kan? Not as like bukan sebagai investor tapi bro. Terus sebagai apa? Project maker. Oh, project maker. Project maker, gitu Oh, loh. oke. Nah, di sini karena aturannya masih gray area gitu kan. Jadi mereka masih agak sedikit maju mundur gini nih. Nah, dan ditambah lagi ketika mereka own like let's say Bitcoin, USDT or whatever itulah ya. Auditor mereka tuh kadang mereka nggak mau audit karena berpikir bahwa kripto ini nggak ada value-nya gitu loh. Iya, Nggak ada iya, underlying-nya gitu loh. Kalau misalkan kita lihat bank BCA atau BRI gitu kan, ya kita bisa hitung lah PBV-nya berapa, DCF-nya berapa dan sebagainya berapa gitu kan ya. Tapi kalau kripto kan
ya belum sampai saat ini belum ada satu metodologi yang bisa mengkalkulasi valuasi dari kripto gitu kan. Betul sih. Karena kan secara masih, buku ya, secara buku and teori gitu kan. Karena kan masih memang mostly kan jualan teknologi, bro. Betul, Ya kan? betul. Jualan teknologi. Jadi teknologinya tuh yang dihargakan. Hargakan Gitu. benar-benar. Contoh lah sekarang internet. Internet itu yang dihargakan. Padahal kan internet itu apa? Internet itu kan sebuah sistem. Iya, betul. Sistem dihargakan kan bingung kan? Betul. Tapi kalau misalkan servernya ya kan, atau softwarenya Oracle ya kan, atau servernya siapa misalkan Hewlett Packard, Dell dan sebagainya kan, itu mungkin bisa dihargakan karena berupa perusahaan. Lah ini internet apa yang mau dihargakan? Karena itu Bitcoin, Benar. ya kan? Bitcoin itu kan sebuah sistem. Iya. Sistem yang desentralisasi, yang tidak ada pengaturan, yang tidak ada apa-apa. Bagaimana kita menghargakan, gitu kan? Cuman kan secara comply bahwa ini kan sistem ini kan harus dijalankan. Betul. Nah masalahnya tidak ada yang mau menjalankan secara individual, dijalankan secara bersama-sama. Nah untuk menjalankan bersama-sama kita butuh yang namanya perangkat, butuh namanya power, butuh namanya internet dan sebagainya, ya kan? Nah ini siapa yang bayar? Karena institusi kan nggak ada. Ya udah kita bareng-bareng yang bayarnya. Kan ini yang menyebabkan infrastruktur kita di Bitcoin kita bayarnya melalui reward dan harganya naik kan seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu kita bicara tentang Bitcoin. Tapi kalau bicara tentang yang lain-lain apa gitu? Beda-beda Kan? Gitu. Jadi ya project apa misalkan Ethereum, Iya. Layer One, itu kan dari mana gitu. Tapi Ada selama TVL, misalkan yang dibilang fundamental misalkan underlying. Karena gue bilang bahwa katakan harga Ethereum sekarang 2.700 misalkan. Harga itu kan dibentuk oleh duit yang diendapkan kan? Betul. Ya kan? Bagaimana dia bisa membentuk sebuah harga kalau tidak ada tanda kutip fiat yang dimasukin sana? Nah makanya gua bilang konsep dari saham dengan konsep fundamental dari kripto itu jauh berbeda. Beda banget. Betul. Beda banget gitu. Jangan disamakan. Tapi kalau bicara fundamental ada. Betul. Ada. Fundamentalnya apa? Ya sistem itulah. Cuman masalahnya kan nggak semua orang bisa mengakses ke sistem itu. Nggak semua orang. Itu menarik tuh bro. Soalnya gua dulu waktu di sekuritas, gua tuh sempat ujian yang CFA ya, Chartered Financial Analyst sampai level 2. Oh CFA level 2 ya? Level 2. Tapi nggak lanjut, kecapean. Nah itu CFA itu kan biasnya memang tuh di bond sama equity. Makanya itu satu buku bond, satu equity ada. Tapi sebenarnya mereka ngebahas kripto. Mereka taruh tuh di alternate investment. Oh, alternative investment. Jadi kalau bicara arts gitu atau real estate misalnya. Nah, kripto tuh di situ. Nah, banyak orang itu yang sotoy selalu bilang, "Mana nih saya nggak bisa ngerti kripto. Mana nih underlyingnya, mana cash flow." Bung, CFA yang fundamental analyst resmi aja nggak masukin tuh di equity. Justru kalau lo ngotot menarik cash flow, emang lu nya nggak paham. Iya, nggak Dan lo paham. yang Betul. anti-kripto. Bahkan di equity juga nggak dimasukin sebagai Nggak, ini sama kan. sekali nggak bisa. Artinya Padahal lo kalau equity nggak ada bisa equity ya nggak bicara fundamental Nggak bisa, apa. harus lain. Itu alternative investment. Memang Alternative emerging, investment. Alternative investment. Oke. Terpisah, kurikulum terpisah. Ini Iya. fundamental analysis yang resmi loh, yang profesional. Iya, Jadi iya, semua yang ngambil CFA mestinya paham. Dia sama sekali nggak bisa pendekatan Iya, ekuitas iya, itu. Jadi kalau you masih ngotot nanya Iya. cash flow-nya segala macam. Ya kan kalau di CFA kan kita bicara ini kan Pak, ada depresi, Iya, ada amortisasi, ada apa lagi tuh, ada teksnya. Ada. Lah ini kan nggak ada teksnya. Nggak ada. Ya, orang beda. Amortisasinya apa yang mau ditemukan? Depresiasi emang ada barang? Nggak ada. Karena emang udah lain. Ini financial instrument yang lain. Yang lain gitu loh, Nggak di bisa dunia lu yang lain paksain, lu nggak bisa. paksainnya nggak bisa, nggak Iya. dapat. Different Pasti animal ya. pasti ngomong nol. Iya, ya pasti. jelas nol, lu salah Iya, kan benar, valuasinya. Karena di kripto tuh bicara tokenomics Pak. Tokenomics itu sebenarnya kayak kita itu punya cryptocurrency sendiri. Betul. Kayak lu punya IDR sendiri gitu loh. Sekarang lu punya IDR nih, lu cetak berapa? 300 triliun IDR. Ini kan, ini kan lu alokasikan kemana nih? Oh, 100 triliun untuk ini, 200 triliun untuk ini. Kan ini kan manajemen Central bank lah ya, kurang lebih. Iya, Central bank. ya pasti. Iya. Ini kayak central bank, Kayak karena central kita bank mengeluarkan duit kan. Iya, benar. Memang skeptis sih kita bilang ini cryptocurrency, tapi secara fundamentalnya ini cryptocurrency Pak. Iya. Benar. Jadi kalau di kita itu bilang kalau USD itu adalah mata uang dunia, world currency atau country currency. Yes. Kalau kripto itu kita bilangnya apa? Community crypto Pak. Iya. Community cryptocurrency-nya. Jadi kalau gue punya komunitas sepeda misalkan, ya udah, gue buat komunitas sepeda currency. Jadi gue mau beli sepeda, gue mau sewa sepeda, gue mau perbaikin sepeda, gue pakai mata uang gue sendiri. Betul. Ya kan? Tapi kan balik lagi bahwa semua ini kan underlying-nya kita masih pakai rupiah. Ya udah kita beli rupiah gitu loh.
Harga ini gua ya itu kayak rupiah, jadi sama aja kayak ini USD gitu loh. Iya benar. Tinggal lu perbandingannya berapa? 1 banding 14.000, 1 banding 10.000. Malah kita goblok banget. Kenapa bilang? Gue kemarin ke Dubai gue bilang perbandingan USD sama dirham berapa? 1 banding 3 katanya. Emang Indonesia berapa katanya? 1 banding 16.400. Ngomong dia bro. What katanya? What? Berarti lu orang kaya dong di sini katanya. Iya kan? 1 banding 3 bro. Kita itu 1 banding 16.300. Itu berapa persen ya? Dibilang sama gue, gila lu ya, orang kaya beneran lu ya katanya. Berarti lu duit lu banyak ya di sini ya katanya. Ya iyalah bro. Mereka kalau di Amerika kan $3. Iya. Artinya mereka hanya kali 3 kan. Mau makan kali 3. Di sana harga makan 10.000, oh berarti paling 30.000 kan. Berarti kalau 16.000 gua harus siapkan duit sekitar 16.000, berapa tuh? 16 juta loh untuk makan itu tuh. Aduh, Jadi mereka pikir kaya banget gue ya katanya. kantong kita jebol sih itu. Nah itu. Nah kan artinya apa? Artinya kan ya rupiah kita tetap stabil-stabil juga. Gue masih makan gorengan bisa gitu loh. Rupiah gitu. Iya kan? Gue makan KFC di sana 2,5, 250.000. Walaupun di sini 50.000, ya udah masih bisa gitu loh. Iya kan? Artinya masalah si kripto gua dengan IDR itu, ya udah, ini masalah swap-swap aja. Masalah harganya berapa, cuman underlying itu tetap rupiahnya. Rupiah stabil koinnya itu yang dipegang, berapa harga rupiah sekarang gitu loh. Itu yang menjadi gua konsen, kenapa perkembangan Indonesia itu lambat. Artinya banyak orang malah membuat project jadi scam-scam aja, scammer, rug pull gitu loh. Kenapa? Karena mereka membuat project yang berbasis kripto ini dilarang semua Pak. Sementara kalau kita open mind, Amerika sendiri itu beli Lamborghini, beli Lexus, itu bisa loh pakai Bitcoin. Even kita bilang pakai stablecoin, is okay, no problem. Di Dubai kemarin diresmikan, udah oke bisa. Beli Ferrari, pakai Ethereum, pakai Bitcoin bisa. It doesn't matter gitu loh. Sekarang kan masalahnya gue makanya rugi. Ngapain gue beli ini pakai Bitcoin? Harga Bitcoin sekarang mungkin udah 1,7 miliar. Mungkin 10 tahun lagi ini jadi 30 miliar. Ngapain gue jual sekarang? Kan gitu aja pemikiran bodohnya. Gitu loh. Jadi inget itu sejarah Bitcoin waktu di awal-awal di tahun itu saking dikitin transaksi sampai dipakai buat beli pizza. Bukan sampai dipakai Pak. Jadi ceritanya itu ini perdagangan pertama. Ya kan? Perdagangan pertama si Bitcoinnya. Terus dia bilang, gue mau beli pizza dong gitu. 2 loyang. Loh, emang lu punya duit berapa? Gua gak punya duit, cuman gue punya Bitcoin. Emang lu mau kasih berapa? Gua kasih 10.000 deh. Karena saat itu Pak, satu penambangan Bitcoin itu kan 10 menit ya. Itu dapat 50 Bitcoin. 50 Bitcoin, which is harganya itu masih 0,00001 dolar tuh. Gak ada sampai $1. Jauh Pak, 1 sen di bawah lagi tuh. Nah, bayangin. Iya kan? Mikrosen. Iya benar-benar. 50 Bitcoin loh. Per 10 menit. Jadi 1 hari tuh dia dapat berapa tuh? Kalikan aja tuh. Banyak banget tuh. Jadi 10.000 ya nggak berharga sama sekali. Ya kan? Nah sekarang, buset 1,7 miliar. Gitu loh. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa apakah ini akan menjadi 1 juta US apa. Kita kan nggak bisa bilang. Tapi secara kalau Bapak lihat secara cycle, secara matematik, karena ini kan murni matematik. Iya kan? Itu akan mencapai 1 juta US dollar loh. Iya, benar. Iya kan? Akan mencapai 1 juta dolar loh. Cuman masih banyak orang nggak percaya gitu loh. Soalnya kita udah lewat malah 1 juta US dollar, kalau Bitcoin sudah lewat harganya. Enggak, harga 1 Bitcoin 1 juta dolar. Belum lah. Sekarang kan masih ini pakai asumsi kalau misalnya masih 100.000 sekarang. CAGR rasanya 30 atau 60% per tahun. Karena ini kan masih Bitcoin naik 60% gitu, 30% per tahun kan. Rasanya di tahun 2035 Bitcoin bisa sampai 1 juta dolar gitu. Cuman apa yang gua menarik ya dari 2017 sampai 2000 sekarang 2025, apa yang menarik ya kan? Ini kayak semacam ini bro, kayak semacam profesi, kayak semacam nubuatan. Kenapa gue bilang gitu? Siapa sih yang sangka, katakanlah misalkan ETF ada. Iya betul. Siapa yang sangka, nggak tahu. Siapa yang sangka misalkan Donald Trump bilang, kripto gitu. Iya kan? Sebelum kampanye kita akan menguasai Bitcoin, kita akan buat penambangan Bitcoin. Siapa yang nyangka? Padahal tahun sebelumnya dia bilang, Bitcoin itu scam, Bitcoin itu adalah perusak ekonomi dunia. Gitu. Kan justru ini yang mengkatrol ini kan ini nih. Termasuk Danantara. Ya kan? Lagi ribut sekarang. Danantara 1% katanya mau dipakai untuk pembelian Bitcoin. 10.000 triliun kan?
Dan antara tuh 1%-nya mau dipakai beli Bitcoin. Yes. Gitu kan? Ini kan bukan hanya Indonesia. Iya. Semua negara lagi ribut. Kenapa? Amerika tuh udah ikut tuh. Kenapa kita enggak? Gitu loh. Siapa tahu. One world currency pakai Bitcoin. Iya. Siapa tahu? Negara juga ya. Siapa tahu? Kayaknya sih kalau yang masalah dan antara itu kita tuh nunggu putusannya FSA-nya Amerika. FSA-nya ini sama, mereka selalu bilang investor protection. Jadi makanya kan kita ngikut gaya mereka untuk melindungi investor. Tapi sekali itu FSA-nya itu ngelonggar, mereka benar-benar itu bikin Bitcoin reserve di Amerika kayak yang Trump janjiin selama berapa tahun kampanye itu. Seluruh dunia bakal ngikut. Pasti ngikut, Amerika aja reserve. Ngapain kita larang-larang? Itu yang akan mengkerek bisa ke 200K, 500K. Tinggal nih putusan FSA-nya. Benar-benar. Karena kalau kita lihat kemarin laporan, Pak, dari market cap, Bitcoin itu udah nomor 10. Iya, betul. 2,5 triliun USD. Ya, Market cap-nya ya. Top 5 ya kalau nggak salah kan? Hah? Sempat top 5 ya? Enggak. Masih Masih 10 bro. Dekat-dekat. Kalau pertama kan masih gold ya. Pertama itu kan masih gold. Baru Apple, ya kan, ada Facebook, Microsoft gitu kan. Nah, 10 itu Bitcoin, Pak. Even dunia nih, misalnya Indonesia nih dikumpulin semua duitnya nih. Nggak nyampe. Bitcoin itu nomor 10, Pak. Pertama kan Cina tuh. Amerika ya. Pertama Amerika, Cina, Rusia itu kan. Negara satu-satunya itu Bitcoin. Itu ada di nomor 12. Iya, benar. Gitu loh. Artinya ini duit itu kan underlying semua. Ya kan? Cuma kan balik lagi. Yang kita terima itu kan Bitcoinnya, asetnya. Uangnya siapa yang pegang? Ya kan? Ya sebenarnya uang itu ya diputar-putar lagi. Betul. Logis gak sih? Paham gak sebenarnya sih? Iya, kan? narasi lah. Narasi. Ya kan? Gitu. Nah jadi kalau gua bilang bahwa Indonesia ini ngarah ke sana, ini sih bakalan gila sih ya. Yes. Bahkan tadi pagi gua telepon nih sama katakanlah ring 1 gua, which is udah 5 tahun skeptis banget bro. Gue ngomongin Bitcoin apa semua itu skeptis, nggak masuk akal. Tadi pagi gue ditelepon, itu betul nggak sih Danantara mau masuk Bitcoin gitu ya kan? Nah ini sinyal udah dulu bro, ini sinyal. Ini ring 1 gue yang sama sekali skeptis banget udah, gitu loh. Berarti ini petanda ini menurut gue tuh, petanda booming nih. Nah tinggal siapa nih, Samuel Crypto nih mau ke arah mana nih? Oke. Ini sekarang ikan udah banyak nih, ikan udah banyak nih. Ini gimana lu cara gitu loh. Kan? Gini menarik ya, karena kalau sebagai exchange di Indonesia nih, kalau kita ngomongin soal trading volume dan sebagainya gitu, ya kita udah tahu lah ya top 1, top 2, top 5 siapa gitu kan ya. Dan to be honest ya, we cannot compete with them. About that gitu. Ya to be honest lah gitu kan. Dan ini salah satu kewajiban bagi setiap exchange untuk punya differentiate gitu loh. Berbeda gitu. Saya misalkan Samuel Crypto sendiri, kita juga lagi punya sister company nih yang untuk jasa advisory. Jadi let's say institusi-institusi besar yang emang pengen tap in ke dunia Web3. Jadi kita bisa jadi gatekeeper dari bagi advokat mereka lah ya, gitu. advokatnya advokat bagi mereka gitu. Bagaimana advisory mereka Benar. Maka tadi kan gue bilang tuh, bukan hanya investor lokal doang yang mau loh. Bahkan institusi pun juga mau. Apalagi Samuel Sekuritas sendiri kan udah ada dari tahun 92 nih. Kita udah 30 tahun, klien kita udah gede lah, udah banyak lah institusi, Highnet semuanya udah ada. Cuman PR-nya adalah yang tadi Pak William bilang, rata-rata klien institusi atau Highnet ini tuh baby boomers gitu. Jadi perlu bener-bener edukasi yang sangat tinggi. Mereka mostly mereka ini ya, gitu. kayak slow risk taker ya. Iya. Risk-taker, tapi risk taker juga ya. Risk-taker, cuma risk-takernya sih yang mereka bisa yang paham. slow ya. Kalau mereka nggak paham nggak berani mereka. Iya, yang valuasi mereka tahu doang gitu kan ya. Berarti risk taker yang mereka masih bisa kontrol. Iya, benar. Mitigation risknya ya. Benar. Iya sih. Nah itu posisi Samuel Crypto di situ tuh nanti tuh. Jadi kita pengen aiming untuk menjadi advisory. Jadi kita nanti ada sister company yang bisa membuka untuk jasa advisory. So far sih udah ada beberapa institusi juga yang datang ke kita. Oh berarti gitu. targetnya ke B2B ya? Yes, B2B gitu. Karena kalau kita compete dengan retail, ya B2C, we have to be honest lah. Iya, banyak exchange lokal Indonesia yang udah duluan, kan pioneer gitu kan. Dan trading volumenya gila itu. Setiap bulannya, setiap harinya gitu kan. Ya we cannot compete with them. Ya justru itu yang gue bilang sama para exchanger sekarang gitu. Iya, benar. Di Dubai itu NFT marketplace itu sama kayak exchanger. Itu perlakuannya sama. Ya, jadi why not? You think something different bro. Betul. Iya kan? You think something different karena gue bilang bahwa
Lu kalau menggunakan pola-pola cara mereka juga, you cannot compete with them. You cannot compete. 80% mereka udah kuasain market. Makanya gue bilang tadi, gimana kalau gue masuk ke lu ngasih apa ke gue? Betul. Yang ada lu bakar-bakar duit. Iya. Lu bakar-bakar duit, komplain owner. Ini apa sih? Masa lu keluarin 30 miliar tiap bulan? Pemasukannya berapa? 1 miliar. Ngapain gitu ya kan? Lu keluarin 30 miliar, lu masuk 1 miliar. Emang lu mau buat dana ini perusahaan sosial ini gitu ya kan? Charity atau apa? Cari duit. Bener. Nah itu pola pikir yang bagus juga sih, karena kita di sini juga kalau kita compete sama yang retail udah ada gitu kan. Jadi kita nyarinya institusi besar gitu sih, bro. Gitu. Karena tapi gue ada ide baru sih, bro. Nanti kita ngobrol habis ini. Boleh. Very secret. Very secret. Ya. Tapi masalahnya kalian harus berani sih. Serius gue, harus berani. Seperti yang gue bilang di Dubai, NFT marketplace, ya kan? Itu sama dengan exchange. Sama, perlakuannya sama. Nah, masalahnya sekarang, lu berani move gak? Betul. Gitu, lu berani move gak? Yang penting lu udah dapat license nih kan? Udah. Nah, lu berani move gak? Something different di luar dari apa yang para top 5 yang udah lakukan. Which is mereka 80% udah ngasih market. Ya kan? Sama kayak sekarang nih, kalau Bapak pakai BCA. Ya kan? Terus saya undang, Pak pakai OCBC dong. Bapak mau nggak? Masih mikir kan? Pikir dulu. Padahal dia udah ngasih tahu banyak loh. Pak, Bapak annual per tahunnya nih 7% Pak. Bisa di-waive Bapak gitu kan? bisa pay letter 1 miliar bebas. Kartu kredit gratis. Ini banyak nih Iya. jualannya. Benar. Tapi karena Bapak udah nyaman nih, aduh udahlah. Udah. Iya, Nah, begitu dengan exchange juga, bro. Yes, that's right. Begitu juga. Gue ditawarin nih exchange, wow kita lebih bab. Enggak, gue masih minta ini. Iya. Itu memang kita nggak bisa kontrol. Iya, benar. Yang kita kontrol adalah, wih ini cewek cantik nih. Iya kan? Esotik nih gitu. Untuk mengalahkan cewek cantik, kita harus memberikan cewek cantik lagi, bro. Nggak bisa kita memberikan cewek yang sama. Betul. Apa benefitnya di gua katanya? Gitu loh. Ya kan? Oke. Yep. Oke, waktu kita kayaknya udah mau habis nih. Wow. 60 minutes. Gak kerasa ya kan? Gak kerasa ya. Gak kerasa Banget ya. Buset. Asik nih bicaranya kan? Iya. Oke, the last things, Bay. Last things dari Pak William, Pak Radit nih. Kira-kira gini, gimana advisory ke mungkin anak muda atau boomers atau ya non workers atau workers gitu ya. Bagaimana sih menanggapin kripto ini gitu loh? Okay. Apakah misalkan ya harus hati-hati lah atau masuk sekarang atau pilihlah platform yang bagus gitu. Gimana kira-kira Pak? The last question. Oke, kita ringkas saja ya. Nah, oke kalau kita dari Samuel Crypto Indonesia, kita itu selalu menganjurkan untuk setiap investor, mau itu boomers, mau itu millennials, mau itu zoomers segala, untuk mempertimbangkan kripto ini adalah salah satu instrumen yang high risk high return. Nah, kuncinya di sini adalah safety-nya itu di mana? Jadi kalau kita itu ngerasa nyaman di investasi ini, sudah kita bisa mengalokasikan lebih di investasi ini kripto. Apalagi kripto ini potensialnya sangat tinggi. Potensialnya sangat tinggi. Kalau kita terus menunggu sampai itu baru kita paham, kemungkinan malah kita nggak akan masuk. Bagaimanapun yang namanya investasi ya ada faktor ketidakpastian, yaitu kalau kita menunggu sampai benar-benar pasti, saya yakin pasti investor juga nggak akan masuk-masuk. Makanya mulai saja sedikit mencoba, bisa melalui platform kita, Samuel Crypto Indonesia itu ada di web dan di apps. Bisa dicoba lalu ngelihat bagaimana gerakannya. Kalau itu mulai nyaman bisa setiap bulan tuh perlahan-lahan dimasukin. Salah satu yang disarankan itu setiap bulan mungkin bisa menabung pelan-pelan. Kalau di saham ada yang akan yuk nabung saham, kita bisa coba investasi senyamannya aja berapa di kripto. Lihat pelan-pelan karena kan arahnya itu kecenderungannya naik. Koreksi-koreksi ya jelas ada, tapi nggak apa-apa. Karena kan yang namanya investasi kalau tidak dicoba ya kita nggak akan paham kapanpun. Lakukan saja, coba lalu ngelihat jika merasa nyaman bisa ditambah pelan-pelan. Oke. Kayak Pak Teguh ya. Sangat bijak. Jadi kalau kata Coldplay Pak, if you never try, you never know. Iya. Ya kan? Bagaimana kalau kau mau tahu tapi kau nggak pernah coba? Kita nggak cuma risk talking, kita risk taking. Risk taking. Iya, kalau risk talking ya kuliah aja sana sampai lulus, sampai profesor S3, bisa ngomong sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan tentang kripto. Tapi ditanya, Bapak invest kripto nggak? Enggak. Ini Dewa udah kripto, udah invest dulu ya. Teman lu udah belum? Lu udah belum? Nah gitu dong, good.
Oke, Buradi ya. Cuman 2 sih. Oke. Manage ekspektasi sama kontrol apa yang lu bisa kontrol. Manage Oke. ekspektasi. Di kripto ini bener kata Pak William, high risk high return. Tapi kita bisa manage ekspektasi kita. Besok gua nggak mau punya mindset besok gua harus kaya gitu loh. Tapi gua harus apresiasi long term growth-nya. Tapi kan ada yang harus McLaren bro. Mau warna apa lo? Enggak. Itu keinginan itu sebenarnya sih kan. Kalau kebutuhan kita bisa sebenarnya kalau kita invest di Bitcoin aja, let's say Bitcoin kalau gua ambil contoh gitu kan ya. Bitcoin punya CAGR let's say 30 sampai 60% per tahun gitu kan. Kalau lu invest di sana nabung setiap bulan, compound itu it can go big loh in 5 years loh gitu. Even kita bisa beating like sorry itu saya Warren Buffett and everything gitu kan. Yes. Dan yang kedua, kontrol apa yang lu bisa kontrol, yaitu money management. Jangan pernah all in ke dalam suatu aset yang apalagi yang lu belum tahu gitu kan aset itu apa gitu. Jadi lu belajar dulu, lu kontrol money management yang bagus, baru lu coba pelan-pelan ke Belajarnya di aset mana, tersebut ya. Di Samul Crypto. Belajar tadi? Samul Crypto. Samul Crypto, oke. Indonesia Sama pastinya. kripto. Sama Bellpots bro. Sama Belmont ya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi itu 2 itu sih bro. Jadi kita manage ekspektasi sama kontrol apa yang lu bisa kontrol. Manajemen risiko ya. Yes. Manajemen correct. risiko. Sama DYOR. Dior, benar. Dior ya. Dior, Bukan Dior Dior. tas ya. Dia bukan Dior tas. Dior. Do your own research. Oke. Yo, Thank you buat Pak William. thank you. Buat Pak Raditya. Ini pembicaraan sangat menarik ya. Bicara tentang hampir segala sesuatu ya kita bicarakan. Dari saham, dari securities, dari kripto sendiri. Ya semoga nih teman-teman makin nambahin ilmu ya. Karena di kita ini kan kita menampilkan banyak narasumber lah. Jadi teman-teman sendiri yang bisa menyimak kemudian memfilter mana yang baik. Tapi yang pasti sih semua baik lah ya. Dari kita ini pasti baik. benar. Karena yang nggak baik pasti kita buang-buang semua. Iya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kita next time ketemu lagi di topik yang selanjutnya yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu di next episode. Oke, dadah. Dadah.